Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani cabai Indonesia, khususnya teman-teman pemula. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia, amin. Sebelumnya saya berterima kasih dulu dengan Mas Udin. Meskipun saya belum mengenal beliau, tapi saya menggunakan ilmu beliau. Mudah-mudahan Mas Udin diberi kesehatan serta diberi kelancaran dalam segala hal urusannya. Nah, teman-teman, kemarin banyak yang nanya ke kolom komentar kalau apa jenis tanaman cabai yang saya tanam ini dan di ketinggian berapakah saya menanam cabai ini. Nah, sekarang saya jawab, ini adalah jenis Ori 212 dari Auraceae, teman-teman. Kemudian untuk ketinggian tanaman cabai ini berada di ketinggian 500 mdpl, tepatnya ada di Kecamatan Tlogoungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit ke teman-teman semua kenapa tanaman cabai ini menggunakan metodenya Mas Udin. Bunganya full dan bunganya ini tidak rontok alias mau menjadi buah semua. Nah, sekarang saya jelaskan sebetulnya untuk bunga maupun buah yang full ini, teman-teman, ini bukan karena kalium, bahkan bukan karena merek, teman-teman. Nah, ternyata untuk menjadikan bunga-bunga ini menjadi buah itu perlu yang namanya nutrisi tambahan, yaitu asam amino, yang memang asam amino ini direkomendasikan oleh Mas Udin sendiri kalau memang tanaman cabai ini sangat membutuhkan nutrisi yang namanya asam amino, teman-teman. Dan Mas Udin juga bilang kalau merawat tanaman cabai, beliau selalu mengutamakan untuk nutrisinya. Kenapa beliau fokus atau mengutamakan nutrisinya? Karena dengan tanaman yang sehat, yang subur, yang sehat, mempunyai imun yang kuat, maka tanaman itu akan kuat terhadap serangan segala bentuk penyakit maupun patogen, seperti halnya di musim hujan saat ini ketika cuaca berubah dari kemarau ke musim hujan. Tanaman itu mudah beradaptasi dan mudah sembuh dari stres dengan salah satu nutrisi yang memang direkomendasikan Mas Udin, yaitu asam amino, teman-teman. Nah, ketika tanaman itu sehat, imunnya kuat, maka tanaman akan kuat terhadap serangan jamur maupun patogen, dan tanaman akan bisa tumbuh normal seperti yang kita harapkan. Contohnya seperti yang ada di video ini. Nah, di video ini tanaman ini sudah menginjak di umur 78 HST, teman-teman. Nah, memang di tempat saya di Pati, Jawa Tengah sendiri saat ini sedang masuki musim hujan dan tanaman ini masih, alhamdulillah, bisa dikatakan masih sehat karena dengan metodenya beliau, yaitu untuk memberi atau mengocor fungisida ke dalam lubang tanam ataupun di pangkal batang, itu memang sangat terbukti. Meskipun di musim hujan seperti ini tanaman tidak terkena lai fusarium, teman-teman. Itu saya bisa membedakan dengan tanaman saya yang dulu ketika dimana memasuki musim hujan, banyak sekali tanaman saya yang mati karena terkena lai fusarium maupun terkena busuk batang, teman-teman. Nah, itu adalah salah satunya kita memberikan fungisida melalui kocor di lubang-lubang tanam, maka tanaman ini akan bisa terbebas dari jamur, teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang nanya, apakah nanti kalau kita memberi fungisida kimia, apakah nanti tidak akan membunuh trichodermanya? Nah, memang itu benar. Di metode Mas Udin ini memang sebelum tanam kita memberikan 3 unsur yang sudah kita kocorkan, yaitu trichoderma, asam humat, dan silika karbon, teman-teman. Nah, di umur anjuran beliau di umur 20 HST dan dengan interval 20 HST sekali, beliau menganjurkan untuk mengocor fungisida kimia. Nah,
Memang analoginya untuk pemberian fungisida kimia itu pasti akan membunuh jamur seperti Trichoderma, teman-teman. Tapi kalau kita pahami, Trichoderma itu adalah jamur yang hidup, dan setelah kita kocorkan maka jamur Trichoderma ini akan berkembang di dalam tanah dan pastinya akan menyebar. Ketika jamur ini hidup lalu kita memberikan fungisida kimia, dan pastinya memang akan Trichoderma ini memang akan mati ketika terkena fungisida kimia. Tapi yang mati mungkin hanya yang terkena fungisida kimia saja, teman-teman. Nah, untuk jamur yang sudah berkembang di dalam tanah yang sudah meluas pastinya tidak akan ikut mati, karena yang kita kocorkan ini adalah fungisida kimia yang tidak bisa berkembang di dalam tanah, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat kalau bunga-bunga tanaman cabai ini itu mau menjadi buah semua. Bunga-bunga ini tidak rontok, teman-teman, meskipun fase pembungaan ini tanaman ini mengalami 2 musim, yaitu yang kemarin cuacanya panas banget. Nah, sekarang menjadi dingin karena memasuki musim hujan. Pastinya tanaman yang tidak mempunyai imun kuat itu pasti akan stres, kemudian bunga-bunga yang dikeluarkan itu kebanyakan pasti akan rontok. Tapi dengan menggunakan metodenya Mas Udin ini, bunga-bunga ini mau menjadi buah, teman-teman, dan tidak rontok. Nah, jadi rahasianya selain kita memberikan kalium yang cukup pada tanaman ini, kita harus mengimbangi atau menambahi dengan memberikan nutrisi tambahan, yaitu asam amino yang pasti sudah dianjurkan oleh Mas Udin. Bahkan setiap kali saya melakukan penyepraian, saya selalu memberikan asam amino, teman-teman. Nah, sekarang saya bisa lihat ternyata dengan pemberian asam amino yang rutin dengan interval 4 hari sekali itu bisa menjadikan bunga-bunga yang dikeluarkan tanaman ini itu tidak rontok, dan bisa dilihat sekarang bunga-bunga yang keluar itu mau menjadi buah, teman-teman. Nah, bahkan ketika tanaman saya memasuki musim hujan, dari musim kemarau ke musim hujan, tanaman saya tidak mudah stres berkat asam amino juga, dan tidak banyak yang kuning karena mungkin di dalam tanah sudah saya kocor dengan fungisida. Jadi tanaman ini bisa terhindar dari lai fusarium maupun busuk batang, teman-teman. Nah, dengan menggunakan metode Mas Udin, banyak sekali keunggulan. Seperti yang terkena virus kuning ini, tanaman masih mau mengeluarkan bunga yang banyak, juga untuk buahnya ukurannya juga masih besar, teman-teman. Nah, untuk populasi 1080 tanaman ini kurang lebih itu tanaman saya yang terkena virus kuning maupun virus Gemini itu hanya 2 tanaman saja, teman-teman. Yang satu mungkin agak kurang bunganya, tapi yang satu ini itu bunganya masih sangat lebat sekali, dan untuk tunas baru masih terus keluar. Nah, itu mungkin karena nutrisi yang saya berikan seperti asam amino itu bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh tanaman cabai itu sendiri, teman-teman. Jujur saja sebetulnya saya juga petani cabai pemula. Untuk yang tanaman yang kemarin yang saat ini usianya hampir 9 bulan itu memang saya juga memakai metodenya Mas Udin, tapi cuma separuh-separuh, teman-teman. Untuk yang tanaman satu ini saya memakai full dengan metodenya Mas Udin, dan itu perbedaannya sangat jauh sekali, meskipun sama-sama dengan menggunakan merek cabai maupun jenis cabai yang sama, yaitu Ori 212. Nah, sekarang saya bisa membedakan ternyata meskipun tanpa pupuk dasar organik maupun kimia, hanya menggunakan kapur dolomit aja, tanaman bisa sesubur, bisa serimbun dan selebat seperti tanaman-tanaman yang berada di lereng Merapi atau tanah-tanah berpasir, teman-teman. Selama ini banyak yang mengira untuk teman-teman petani saya kalau untuk bedengannya ini saya memakai pupuk dasar, tapi nyatanya tidak, teman-teman. Saya hanya memakai kapur dolomit aja demi mengirit biaya yang saya keluarkan, karena sesungguhnya metodenya Mas Udin ini adalah kita hanya mengeluarkan modal sedikit, tapi untuk hasil kita tidak kalah dengan
tanaman-tanaman yang memakai pupuk dasar teman-teman. Dan itu saya buktikan sekarang kalau saya memang benar-benar sangat puas sekali, meskipun jumlah populasi tanaman ini tidak banyak, hanya kurang lebih 1080 tanaman saja, tapi saya bisa senang, bisa puas dengan keadaan tanaman saya yang sekarang memang bisa rimbun, warnanya hijau, kemudian mengeluarkan bunga-bunga yang banyak dan mengeluarkan buah yang sangat lebat teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara penyampaiannya, teman-teman simak videonya sampai akhir. Jadi teman-teman saya kasih tahu apa saja sebetulnya nutrisi yang saya berikan kepada tanaman ini, sehingga tanaman ini bisa tumbuh maksimal, bisa mengeluarkan bunga yang sangat banyak dan bisa mengeluarkan buah-buah yang cukup besar teman-teman. Nah, sekarang saya akan melakukan penyampaian teman-teman, dan insek yang saya gunakan untuk pengendalian lalat buah yaitu Kurakron. Kemudian nutrisi asam amino yang saya pakai adalah merek Ambition. Kemudian untuk fungisidanya saya memakai Barozeb teman-teman. Dan ini ada dua bahan aktif di sini, yaitu Mancozeb dengan yang satunya saya lupa. Kemudian untuk perekatnya saya memakai ini Orion perekat dan penembus, karena ini musim hujan, jadi untuk perekatnya kita wajib memberikan teman-teman. Nah, untuk dosisnya, untuk asam amino sendiri, untuk tangki sprayer 16 liter saya memakai 50 ml teman-teman. Kenapa 50 ml? Padahal kemarin saya hanya menggunakan 30 ml. Ya, jadi alasan saya karena tanaman ini sudah tumbuh dewasa, sudah mengeluarkan ranting yang banyak dan pastinya butuh nutrisi yang banyak juga teman-teman. Jadi saya memberikan 50 ml untuk tangki sprayer 16 liter. Nah, kemudian untuk funginya Mancozeb saya memberikan 4 sendok untuk ukuran tangki sprayer 16 liter. Untuk jaga-jaga saja karena keadaan tanah di sini, keadaan cuacanya sekarang sudah lembab, dan untuk mengantisipasi serangan bercak daun maupun busuk batang, saya menggunakan 4 sendok untuk tangki sprayer 16 liter teman-teman. Kemudian untuk dosis Kurakronnya ini untuk mengendalikan lalat buah dan sekaligus trip, saya menggunakan 20 ml aja untuk tangki sprayer 16 liter teman-teman. Apalagi serangan lalat buah saat ini memang sangat lumayan ekstrim sekali. Jadi selain memberikan perangkap-perangkap di luar lahan kita harus mengimbangi dengan insektisida dengan menggunakan Kurakron. Dan untuk perekat dan penembusnya saya memakai 20 ml aja teman-teman. Dan perekat ini wajib apabila nanti setelah penyampaian datang hujan, maka nutrisi maupun fungi dan insektisida ini tidak luntur terbawa air hujan teman-teman. Dan langkah selanjutnya, ketika nutrisi insek, fungi maupun perekat sudah kita masukkan ke dalam ember ini, jangan lupa kita untuk mengaduknya agar perekat penembus insek, nutrisi maupun fungi bisa tercampur rata di sini teman-teman. Dan untuk penyampaian, biar nutrisi maupun insek yang kita berikan ke tanaman ini, kita harus mengencangkan sprayer kita biar yang keluar dari sprayer kita itu bisa lembut seperti embun, sehingga nanti mudah diserap maupun terkena target sasaran teman-teman. Sekaligus untuk biar nutrisi maupun fungi insek yang kita spraykan ini bisa menembus ke sela-sela daun dan bisa mengenai ranting maupun batang, agar batang dan ranting juga bisa terkena fungi, sehingga nanti ketika ada jamur di situ juga akan bisa terkena teman-teman. Dan mohon maaf karena saya hanya petani pemula, dan untuk video ini saya tidak mempunyai kameraman teman-teman. Jadi kameranya saya pegang sendiri. Untuk ketidaknyamanannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman
klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memotivasi khususnya untuk petani teman-teman pemula untuk bisa memahami lebih jelas lagi sebetulnya apa saja yang dibutuhkan tanaman cabai dan apa saja yang membuat bunga-bunga cabai ini tidak rontok dan akan mau menjadi buah, teman-teman. Sekian dulu video ini, mohon maaf yang